فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. Kalau dia masih tetap terus bersikeras melakukan peribadatan yang demikian, menyembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan ini. Kalau dia wafat dan masih dalam keadaan dia meyakini itu, gitu kan, mu'abbad di neraka. Mu'abbad itu kekal dia di neraka, tidak bisa keluar lagi karena mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah dari terjerumusnya perbuatan kita ini kepada kesyirikan. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keterjerumusan menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kita ketahui. Jadi ada memang bentuk-bentuk kesyirikan itu yang kita tahu, ini syirik nggak boleh, ini syirik nggak boleh. Tapi ada perkara-perkara yang syiriknya itu tersembunyi, syirik khafi, yaitu riya. Nah, untuk yang riya, Nabi Muhammad mengajarkan apa? Wa a'udzubika min an usyrika wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku istighfar, selalu terus mohon ampun kepada Engkau ya Rabb dari keterjerumusan kepada kesyirikan yang aku tidak sadar melakukannya, yaitu apa? Riya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar terhindar dari kesyirikan. Nah, ini disebutkan dua contohnya. Wa hadanin naw'ani minadz dzabhi dzakarahumallahu ta'ala fi qawlihi wa ma dzubiha 'alan nusub. Ada dua jenis penyembelihan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, wa ma dzubiha 'alan nusub, yang disembelih atas berhala-berhalanya. Kemudian yang kedua yang Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Janganlah kamu memakan hewan-hewan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah di atasnya. Nah, ini dua jenis penyembelihan yang tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh-contoh selanjutnya di antara bentuk peribadatan, keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu. Wa kana min anwa'it taqarrub annahum kanu yakhussuna lil asnami syai'a. Mereka itu mengkhususkan persembahan-persembahan tertentu untuk berhala-berhala mereka. Selain sembelihan tadi, min ma'akilihim wa masyaribihim, berupa makanan dan berupa minuman, hasbama yabdu lahum, disesuaikan dengan keadaannya. Kalau tadi yang mampu menyembelih, yang ini tidak mampu menyembelih, maka persembahannya itu berupa bentuk makanan-makanan atau minuman-minuman. Wa kadzalika yakhussuna laha nasiban min harthihim wa an'amihim. Dan juga orang-orang Arab dia mengkhususkan bagian-bagian tertentu dari hasil panen dan dari hasil ternak mereka. Nah, ini nanti ada beberapa contoh yang disebutkan dan Al-Qur'an juga mengabadikannya dalam kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa min at-tara'if annahum kanu yakhussuna min dzalika juz'an lillahi aidha. Yang lucu juga, yang aneh juga, yang unik juga begitu kan. Sembari mereka itu mengkhususkan hasil persembahan untuk berhalanya, orang-orang Arab juga mengkhususkan persembahan tertentu ini untuk Allah. Jadi yang ini untuk berhala, yang ini untuk Allah, begitu. Wa kanat indahum asbab, dan mereka punya sebab-sebab. Katsiran ma kanu yanquluna li ajliha ilal asnami ma kana lillah. Walakin lam yakunu yanquluna ila Allahi ma kana li asnamihim bihalihim. Ini yang lucunya disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu
dipindahkan itu. Ini yang untuk Allah gitu kan. Sudah dipersembahkannya ini untuk Allah nih, hasil panennya, hasil ininya. Nanti karena nggak dimakan, nggak diapa gitu kan, akhirnya dipindahkan ke berhala mereka. Tapi yang sudah dikasih sama berhala mereka nggak akan diletakkan di tempat yang dipersembahkan untuk Allah gitu. Itu orang-orang Arab jahiliyah begitu. Seringkali mereka ketika sudah mengkhususkannya, ini untuk Allah, ini untuk berhalanya. Ketika dua-duanya sudah dikasih, yang untuk Allah ini kasih ini aja deh buat berhalanya gitu. Tapi yang sudah dikasih buat berhalanya nggak akan dipindahin ke tempat yang dia khususkan untuk Allah gitu. Nah, ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kalamkan di dalam surah Al-An'am ayat 136. Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Mereka itu menjadikan apa-apa yang tumbuh di atas muka bumi berupa hasil panen, dan apa-apa yang berjalan di atas muka bumi berupa hewan-hewan ternak mereka, nasib, bagian-bagian tertentu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan faqalu hadza lillahi bi za'mihim. Menurut mereka ini untuk Allah. Wa hadza li syurakaina, dan ini untuk sekutu-sekutunya Allah, yaitu berhala-berhala maksud mereka. Maksudnya orang-orang kafir Quraisy ini, masyarakat Arab jahiliyah pada masa ini. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Yang sudah ditaruh untuk sekutu-sekutunya itu enggak akan pindah ke tempat Allah Subhanahu wa taala, ke tempat yang mereka khususkan untuk Allah. Wa ma kana lillah, adapun yang mereka khususkan untuk Allah gitu kan, fahuwa yasilu ila syurakaihim. Justru yang sudah dikhususkan untuk Allah dipindahin sampai dia ke tempat berhala-berhalanya mereka. Kurang ajar nih. Sa'ama yahkumun. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan begitu buruknya, betapa buruknya apa yang telah mereka lakukan ini. Tidak sampai di sini saja. Ini kan terlihat kebodohan mereka gitu kan. Kebodohan masyarakat Arab jahiliyah ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima disebutkan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, wa kana min anwa'it taqarrub ilal asnam an-nadhru fil harthi wal an'am. Di antara bentuk-bentuk taqarrub, persembahan untuk mendekatkan diri kepada berhala-berhala mereka, ilal asnam, adalah melakukan nazar. Nazar fi al-harthi wal an'am, dalam hasil pertanian dan hewan-hewan ternak mereka. Nanti kalau saya panen, saya akan begini nazar. Nanti kalau anaknya nanti lahir begini, ibadah saya begini. Ada banyak nazar-nazar mereka. Mereka mengatakan wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijr. Ini hewan-hewan ternak, an'am, wa harthun, dan hasil-hasil panen kami, hijrun. Hijrun itu haramun. Haram, nggak boleh dimakan ini. La yata'amuha illa man nasha. Tidak boleh makan ini kecuali kita menginginkan ini yang makan. Nanti akan dijelaskan bentuknya itu seperti apa. Biza'mihim, tapi semuanya itu biza'mihim dengan asumsi mereka saja, dengan perkiraan mereka saja, tidak didasarkan pada ilmu ya. Ya asalnya mereka ya bingung gitu, nggak ada kitab suci di situ gitu. Wa an'amun hurrimat zuhuruha, dan ada bagian jenis-jenis hewan ternak yang hurrimat zuhuruha, diharamkan punggungnya. Maksudnya diharamkan punggungnya itu nggak boleh ditunggangi. Wa an'amun la yadhkuruna asmallahi 'alaiha, dan ada hewan-hewan ternak nanti yang disembelih tidak disebutkan nama Allah atasnya. Iftira'an 'alaih, sebagai bentuk kedustaan yang mereka lakukan. Nah, jenis-jenisnya bagaimana saja baru nanti dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 103. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, ada nama-nama tertentu untuk hewan-hewan mereka. Wa kanat minha al-bahirah, as-sa'ibah, wal wasilah, wal hami. Jadi nama-nama hewan ternak yang dipersembahkan untuk berhala-berhalanya nanti itu ada namanya bahirah, ada namanya saibah, namanya wasilah, dan namanya hami. Bahirah itu apa? Bahirah dengan saibah itu induk dan
anak induk unta dan anak unta betina. Bagaimana itu? Wahiyan naqah idza taba'at baina 'ashri inathin laisa bainahunna dzakarun suyyibat. Di sini mereka melakukan suatu ibadah bagi para peternaknya. Kalau punya unta, melahirkan anaknya itu perempuan, 10 kali dia melahirkan perempuan semua berturut-turut, nggak ada jantannya gitu. Maka unta betina ini harus dilepaskan. Melepaskan unta betina ini mereka sangkakan ini sebagai bentuk peribadatan mendekatkan diri kepada berhala-berhalanya. Maka kalau sudah begini, falam yurkab dhahruha, nggak boleh ditunggangi punggungnya. Walam yujazza wabaruha, tidak boleh diambil bulunya itu untuk membuat pakaian-pakaian, itu nggak boleh diambil. Walam yushrab labanuha, air susunya nggak boleh diminum illa dhaifun, kecuali untuk para tamu. Ini tadi yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-An'am, illa man nasya', kecuali bagi siapa yang kami inginkan. Mereka hanya menginginkan untuk para tamu saja ini.